Oke, welcome back to my channel. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Dari semua penonton video saya, tinggal kamu yang belum subscribe channel saya. Jadi sekarang juga langsung subscribe. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah subscribe channel ini. Ikuti terus konten-konten berikutnya. Shalom. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan saat ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan yang saat ini Tuhan berikan bagi kami untuk kami sama-sama merenungkan firman kebenaran-Mu. Untuk itu sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon ya Tuhan, urapi dan kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar sebentar apa yang hamba sampaikan, biarlah semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan apa yang anak-anak-Mu mendengar ya Tuhan, biarlah semuanya menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sahabat muda yang diberkati Tuhan, Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian saja firman Tuhan yang sudah kita baca. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dari itu kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Sahabat muda yang diberkati Tuhan, tema dari pembacaan kita pada siang hari ini adalah berpacaran dengan cara yang benar. Sahabat muda yang diberkati Tuhan, bukan masalah boleh atau tidaknya berpacaran. Yang jadi masalah adalah apa yang menjadi motivasi kita berpacaran dan bagaimana hal itu kita dapat melakukannya. Kalau sahabat muda betul-betul serius ingin mengubah cara berpacaran sahabat muda, atau ingin memulainya dalam kebenaran, mari saat ini saya akan membagi beberapa cara pandang yang akan menolong sahabat muda untuk mengubah motivasi dan cara dari sahabat muda melakukan pacaran. Cara yang pertama, bagi saya, setiap hubungan adalah kesempatan untuk meneladani kasih Kristus. Memang kedengarannya sangat teoritis sekali, tapi memang hanya kebenaran inilah yang akan memberikan dasar berpacaran dengan cara yang benar. Artinya sahabat muda, bukannya melihat diri kita sebagai pusat alam semesta di mana semua orang lain berputar mengelilingi diri kita, melainkan justru menolong orang lain menemukan pusat alam semesta yang sesungguhnya, yaitu Kristus Yesus. Nah, sahabat muda yang diberkati Tuhan, kalau kita menjalani hidup dengan cara pandang ini, percayalah, sesungguhnya kita sedang menyiapkan hati untuk terbiasa dengan kasih agape, kasih yang tidak egois, kasih yang akan sanggup mengikat seorang pria dengan wanita dalam pernikahan sampai akhir hayat mereka. Cara yang kedua, bagi saya, masa lajang adalah karunia Allah. Sahabat muda yang diberkati Tuhan, sebelum kita menyadari bahwa masa lajang kita adalah karunia Allah, maka kita akan terus kehilangan kesempatan-kesempatan luar biasa yang ada di dalamnya. Bahkan sahabat muda, mungkin saat ini kita dapat berpikir tentang sebuah kesempatan yang dapat kita raih jika kita melepaskan pola pikir tentang kencan. Jadi, memang sebagai seorang lajang, saat ini kita memiliki kebebasan untuk belajar dan menghadapi dunia ini. Tidak ada waktu lain lagi di dalam hidup kita yang akan menawarkan kesempatan-kesempatan tersebut. Cara yang ketiga, bagi saya tidak perlu mengejar hubungan percintaan sebelum saya siap untuk menikah. Sahabat muda yang diberkati Tuhan, sukacita keintiman adalah upah dari sebuah komitmen.
Allah telah menciptakan kita semua dengan suatu hasrat untuk memiliki keintiman, dan Ia sendiri akan mengupayakan supaya kita dapat mengalami suatu kelak nanti. Ketika kita masih lajang, Allah tidak mengharapkan hasrat ini hilang, tetapi Ia meminta supaya kita sabar menantikan waktunya. Dan dalam selama masa penantian ini, hasrat ini dapat disalurkan dengan hubungan intim yang dibangun dengan keluarga dan persaudaraan di dalam Kristus. Sahabat muda yang diberkati Tuhan, janganlah ragu, sebab cinta akan Allah berikan seiring dengan gaya hidup, membangun keintiman secara sehat dalam persaudaraan di dalam Kristus. Dan kapan waktunya cinta itu diberikan adalah rahasia dari Allah sendiri. Sahabat muda yang diberkati Tuhan, ini tidak berarti bahwa kita harus menikahi orang pertama, di mana kita menemukan keduanya, yaitu cinta dan keintiman. Walaupun ada saja beberapa orang yang menikahi orang pertama dengan siapa mereka telah mengembangkan hubungan intim dan romantisnya, tapi ada sebagian besar pasangan yang dijumpai tidak mengikuti jalur tersebut. Nah, sahabat muda yang diberkati Tuhan, yang jadi masalah adalah bagaimana kita dapat mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang yang kelak akan kita nikahi. Apakah kita perlu bertanya kepada Tuhan? No, tidak semudah itu ternyata. Ternyata kita butuh orang lain yang bisa kita percayai. Kita butuh seorang kakak yang pernah mengalami hal yang sama, yang telah menikah, yang memahami kebenaran firman Tuhan, dan yang dapat menolong kita untuk tidak salah menentukan sikap. Cara yang keempat, sahabat muda, bagi saya tidak dapat memiliki seseorang di luar pernikahan. Sahabat muda yang diberkati Tuhan, dalam pandangan Allah, dua orang yang menikah adalah menjadi satu kesatuan. Amin. Dan ketika kita terus bertambah dewasa, seringkali kita akan mengukir kesatuan yang berasal dari berbagai kehidupan dengan seseorang lawan jenis yang di luar konteks pernikahan. Ingat, satu hal yang kita boleh lupakan, yaitu bahwa sebelum kita siap untuk mengikat diri kita di dalam pernikahan, kita tidak memiliki hak untuk memperlakukan siapapun seolah-olah orang itu adalah milik kita. Tetapi mintalah Allah untuk menunjukkan kepada kita apakah kita perlu mengevaluasi kembali hubungan khusus kita dengan seseorang yang sedang kita bersamanya membangun hubungan pada saat ini. Cara yang kelima, bagi saya akan menghindari situasi-situasi yang dapat membuat saya berkompromi dengan kesucian tubuh atau pikiran saya. Jadi, sahabat muda yang diberkati Tuhan, entah mau di mana, kapanpun, dan dengan siapapun kita memilih untuk menghabiskan waktu kita, akan mengungkapkan seberapa jauh komitmen kita terhadap kekudusan. Jadi, ujilah kecenderungan ini. Jika benar adanya, pastikanlah bahwa kita tidak menempatkan diri lagi dalam situasi-situasi yang membuka celah kepada godaan dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.